Pak Prabowo lah. Sosok Pak Prabowo sendiri seperti apa sih? Yang pasti satu ya, Pak Prabowo itu orang yang memang benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak punya lagi keinginan apa-apa, cuman pengen memimpin Indonesia ini. Dia ingin punya legacy, dia ingin punya warisan, dia ingin dikenang sebagai salah satu pemimpin yang mempunyai legacy kepada masyarakat Indonesia ke depannya. Dia punya cita-cita, dia punya ideologi yang ingin dia terapkan. Karena apa? Karena latar belakang dia ya, sebagai seorang militer, seorang tentara, dan latar belakang dia yang sempat di Eropa. Bagaimana dia tahu bangsa kita di mata orang-orang Eropa itu, di mata orang-orang yang negara-negara maju itu, kita itu sangat rendah sekali dia. Jadi ada semacam ideologi besar dari dirinya untuk supaya bangsa kita itu setara bahkan lebih dari itu. Kenapa tagline Indonesia Maju 2045? Karena itu. Kenapa programnya itu makan siang dan minum sesudah? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah, ini untuk menjadikan ke depan, karena dan yang kedua, beliau itu sangat tulus sama Indonesia. Tahan jadi caci maki ketika bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi apa? Yang penting bangsa ini utuh. Kalau dia mementingkan kepentingan pribadi, apa tidak bisa 2019 dia melakukan people power, dia perintahkan orang untuk melakukan itu. Ngikut semua orang sama dia pada saat itu. Kalau kata dia people power, serang segala macam, bisa dia nggak mau dia lakukan. Dia nggak mau memimpin di atas darah bangsanya sendiri. Itu sisi yang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari seorang Prabowo sendiri, bahwa kepentingan daripada bangsa negara adalah hal yang nomor satu. Kalau dari segi humanisnya gitu lah, seperti apa sih Pak Prabowo itu? Sangat humanis. Pak Prabowo itu orang yang nggak bisa lihat gampang kasihan ke orang. Jadi gini ya, beliau tuh orangnya sangat walaupun dia tidak pernah mengungkapkan ya, tidak, orang yang sangat jawani, orang yang mikul dewe mendem jeruk. Artinya apa? Ya kan? Kalau dia berbuat baik, nggak pernah digembar-gembar ngomong terhadap siapa, termasuk terhadap lawan politiknya yang sudah nyerang dia juga. Contohnya Pak Anies, nggak pernah dia membuka. Makanya ketika Pak Anies mengatakan soal etika segala macam, Pak Prabowo cuman bisa bilang nggak pantas Bapak ngomong gitu ke saya. Karena apa? Kebaikan Pak Prabowo itu banyak banget pada Pak Anies pada saat itu. Tapi dia nggak mau ngomong itu. Tapi kami yang gregetan kan gitu kan, karena kami tahu. Contoh hal yang paling gampang, ya kan? Mas Anies mengungkit tentang tanah Pak Prabowo, yang sebenarnya nggak ada hubungannya pada saat debat itu dengan konteks debat. Iya. Emang kalau dia punya tanah banyak, kenapa memangnya? Apakah pelanggaran hukum? Nggak ada. Cuma kan yang diserang seolah-olah ada disparitas, ada perbedaan kesejahteraan dari seorang Menhan dengan prajuritnya. Ini kan provokasi kan? Yang diadu domba nih, prajurit dengan apa? Tapi ironisnya, tanah yang diungkit oleh Mas Anies itu, salah satunya adalah tanah itu pernah digadaikan oleh Pak Prabowo untuk biayain Mas Anies. Dan Mas Anies tahu itu, dan dia tega ungkapkan itu. Makanya dia bilang, Anda nggak patut bilang itu. Dan ini kayaknya belum sampai kesebar nih ya ngomong. Belum ada, sudah ada. Makanya kenapa dia bilang Mas Anies nggak pantas bilang etika ke saya. Karena dari narasi yang disampaikan oleh Mas Anies itu, dia udah beretika. Bayangkan loh, ya kan? Ibaratnya itu ya kan, nolong anjing gitu, lepas dari lubang digigit kita gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong itu di depan, karena dia tidak diberi kesempatan dan dia nggak mau ngomong tentang kebaikan dia. Itu salah satu saja ya kepada elit ya. Kalau kepada masyarakat, Anda boleh tanyakan itu kepada masyarakat sekitar sana, sekitar Hambalang. Bagaimana pendidikan bagaimana dia bisa mensejahterakan
masyarakat sekitar ya, pengobatan gratis, dia punya klinik kesehatan sendiri yang gratis di sana, perkebunan silakan diambil oleh masyarakat sekitar, dia galakan UMKM dan lain sebagainya. Anda bisa tanyakan kepada para masyarakat di Bojongkoneng, Hambalang. Itu hal yang paling kecil. Bagaimana loyalnya dia terhadap terhadap masyarakat. Jadi panutan yang bisa kita ambil bahwa bukan rakyat yang loyal kepada pemimpin, dan pemimpin yang harus loyal kepada masyarakat dan rakyat yang kepada negara. Jangan dibalik. Karena bukan apa-apa, Pak Prabowo pernah ngomong 2019 ini banyak orang yang siap mati untuk Pak Prabowo. Bener nggak? Ya, dengan polarisasi yang begitu besar, tapi dia nggak mau. Karena dia punya falsafah bahwa bukan kalian yang loyal pada saya akan loyal kepada kalian. Artinya apa? Saya berkorban bersatu dengan Pak Jokowi supaya negara kita utuh. Nilai-nilai itu kelasnya negarawan. Iya. Gak bisa. Orang pintar banyak, orang tulus sedikit, apalagi di politik. Artinya mendingan jadi orang tulus ya. Oh, jarang di politik, sangat jarang. Tapi kalau artinya disandingkan dengan Mas Gibran itu cocok dong ya? Ini kan perpaduan antara senior dan junior. Sebenarnya kapan lagi? Selama ini para anak muda selalu hanya dijadikan objek aja, hanya dijadikan konten saja, tapi nggak pernah secara material ya itu benar-benar menjadi subjek, hanya dijadikan konten, hanya dijadikan objek, ya kan, untuk meraup suara. Ini adalah simbol. Selama ini hanya dijadikan simbol saja. Jadi kalau bukan Mas Gibran yang jadi, Pak Prabowo didampingi oleh siapa, ya kan, selain Mas Gibran. Habis itu Pak Ganjar didampingi oleh Pak Prof Mahfud, dan Pak Anies didampingi oleh Gus Muhaimin. Ini bukan orang-orang muda ini, tapi akan dimudah-mudahin kan, akan dilebay-lebaykan, gayanya sok muda, tapi bukan orang muda. Karena yang mengerti kepentingan orang muda itu ya cuma orang muda. Yang tahu kebutuhan orang muda ya cuma anak-anak muda. Dan bukan juga anak-anak muda yang nggak punya power ya. Bukan anak muda yang apalagi dengan menjadi pengusaha dia punya track record. Dan mungkin itu menjadi satu acuan kita untuk yang muda-muda juga. Iya, jadi kapan lagi Indonesia mau anak muda kita terjun ke politik? Jangan biarkan orang-orang jahat menguasai politik kita. Biarkan anak-anak muda dibuka pintunya untuk masuk ke dunia politik, supaya politik kita dikuasai oleh orang-orang idealis, anak-anak muda yang idealis. Karena dunianya juga sudah mulai berubah. Kalau dulu itu politik itu seolah-olah itu dikooptasi atau didominasi oleh mereka-mereka yang tua, yang sudah senior, yang sudah itu kan gitu kan. Iya. Atau setidaknya didominasi oleh para aktivis. Nah, gitu. Aktivis sekarang kan macam-macam. Aktivis di bidang UMKM sekarang sudah ada. Kalau dulu kan cuma aktivis di bidang politik doang. Sekarang aktivis di bidang UMKM, aktivis di bidang kemanusiaan, aktivis di bidang budaya, macam-macam kan. Aktivis di bidang konten-konten, kita aktivis semua. Kita apalagi dengan dunia digital. Ini. Nah ini dilihat seperti itu. Nah berikutnya saya pengen bilang, ini masalah MK selalu dijadikan permasalahan. Saya ngomongnya gini aja. Secara hukum gak ada yang salah kan? Ini ibarat main catur aja. Iya. Wah melanggar etika segala macam. Come on, melanggar etika. Bandingkan dengan apa yang saya katakan tadi, ya kan? Etika dasar itu apa? Dari orang per orang dulu. Baik kita sama sahabat kita, baik kita dengan pimpinan kita, itu etika yang paling mendasar. Baik kita dengan orang tua kita, itu etika paling mendasar. Baik kita dengan lawan politik kita, orang yang berjasa dengan kita, itu etika paling dasar. Artinya circle kecil lah. Itu yang gitu dulu, gitu loh. Bandingkan artinya perlakuan Mas Anies kepada Pak Prabowo. Apakah itu etika yang baik? Menilai seorang Prabowo 11 dari 100
Iya benar. Nah kan gitu kan? Atau 5 dari 10 seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, apa kita etika? Kita bandingkan dengan masalah MK. Masalah MK itu, ini masalah hukum, masalah teknis. Jadi kayak orang main catur lah. Iya benar. Cuman dari argumentasi daripada pemohon itu make sense, dikabulkan kan gitu doang sebenarnya. Iya. Secara hukum dikabulkan. Kalau ada pro kontra ya biasa. Cuma ini kan diglorifikasi besar-besarkan. Soalnya dia wah ini etik segala macam. Kan biasa orang main catur. Nggak ada. Tergantung poin-poin mau ditaruh mana. Gitu aja orang main catur. Toh semuanya juga mau kok. Anda boleh lihat jejak digitalnya. Ganjar mau kok. Apa nama itu? Gibran jadi wapresnya pengen banget. Asal MK-nya jebol, lulus. Ada di jejak digitalnya Mas. Mbak Puan yang ngomong gitu. Anies pun gitu. Dia paling pengen dengan apa nama itu? Gibran. Kalau Gibran mau jadi wakil. Cuma karena ke Pak Prabowo aja. Masalahnya itu doang. Jadi masalah hukum itu nggak ada, etika nggak ada. Iya kan? Dan artinya dari pihak tim ses maupun para pendukungnya sendiri, apa yang diinginkan jika ini kan sudah terlihat ya bahwa kemenangan dari Bapak Prabowo sendiri, apa sih harapannya? Ya, harapan kita bahwa satu, kita jaga pemilu ini supaya damai. Pasca pemilu harus kita jaga supaya damai ya. Dalam arti kata apa, bahwa upaya untuk mendelegitimasi pemilu, mengatakan pemilu curang dan lain sebagainya, ini akan terus dilakukan sampai menjelang pelantikan nanti. Dan itu akan akan selalu ungkit-ungkit terus. Sedangkan kita ini butuh persatuan. Ya, saya minta dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, silent majority, untuk kita bersatu mengawal pemerintahan ini, ya, mengkoreksi memang kalau ada yang salah, ya kan, tapi yang kurang tepat, tapi jangan biarkan pada orang yang ingin memecah belah bangsa, ada agen-agen atau antek asing atau proksi, ya, dari dunia luar yang nggak pengen bangsa ini maju, yang nggak pengen bangsa ini menjadi bangsa yang besar, ya kan, menggunakan kekuatan atau kubu-kubu tertentu ini, ya, ini yang harus kita antisipasi bersama-sama, harus kita cegah sama-sama. Harus dikawal ya. Harus kita kawal. Oke. Nah, untuk perjanjian-perjanjian yang sudah diutarakan oleh Pak Prabowo sendiri untuk masyarakat Indonesia sendiri gimana? Program-programnya. Program-program. Ya kan nanti bisa dilihat dan diukur bahwa apakah program-program Pak Prabowo ini bisa diimplementasikan atau tidak. Tapi yang harus dilihat bahwa kan ada 2 program besar sebenarnya. Kalau Anda mau tahu ketulusan hati Pak Prabowo itu, lihat dari programnya. Contoh satu, makan siang dan minum susu gratis. Itu adalah membangun sumber daya manusia kita. Benar kan? Efeknya kapan baru terasa? Mungkin baru 15 tahun lagi. Anak-anak yang dikasih makan gratis, dikasih susu gratis itu baru bisa menjadi anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang cerdas. Atau dalam arti kata apa? Pada saat beliau kemungkinan besar tidak akan lagi menjabat lagi. Bisa jadi itu diklaim oleh pemimpin pada saat itu. Bangsa yang besar bukan karena Pak Prabowo, karena saya yang memimpin. Benar nggak? Tapi dia nggak peduli masalah itu. Ini untuk kelangsungan inilah. Di ketulusan hati terlihat dari programnya. Kedua, nasionalisme dia kelihatan dari program hilirisasi. Dia nggak mau bangsa kita itu cuma bangsa budak. Itu yang selalu memang tertanam di dia. Nggak mau kita jadi bangsa budak di negaranya sendiri. Hilirisasi itu apa? Selama ini kan bahan-bahan baku kita ini mentahnya diambil langsung dijual keluar. Kalau pisang itu istilahnya, kalau dia bentuknya pisang, dipetik pisangnya langsung dijual. Beda kalau pisangnya kita petik, kemudian kita olah, kita goreng, di situ ada circle, ada pekerjanya di situ, kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Bayangkan kalau sumber daya kita itu hilirisasi, dan dunia asing nggak mau itu, dunia luar nggak mau itu, nggak mau kita maju. Mereka iri akan melihat kita maju, kemudian mereka manfaatnya kecil buat mereka. Nah, ini yang berusaha dicegah sebenarnya
oleh paslon lain gitu loh, program hilirisasi ini. Dan masyarakat bisa membaca itu. Masyarakat berpikir, wah hilirisasi kalau sampai dicegah ya kan bahaya ini, ada antek asing di sini katanya kan gitu. Oke, satu pesan gitu untuk Pak Prabowo maupun Mas Gibran nantinya seperti apa? Satu pesan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, Bapak sudah banyak sekali kita melihat ide-ide Bapak, dan masyarakat juga sudah tahu Bapak mempunyai ideologi yang Bapak sering utarakan dan tertuang dalam buku-buku Bapak. Ini adalah pintu masuk kita untuk Bapak Prabowo menerapkan ideologi Bapak itu, ya kan, mensejahterakan masyarakat dari bawah, middle track sampai ke atas. Masyarakat kita akan maju di 2045 itu target. Saya berharap Mas Gibran juga bisa menjadi sebagai mengambil tongkat estafet ini untuk di periode berikutnya setelah Pak Prabowo mungkin sudah tidak menjabat lagi. Yang berikutnya yang ketiga, Pak Prabowo dan Mas Gibran harus kompak, ya kan, mengawal pembangunan ini bersama-sama dengan kita supaya persatuan itu benar-benar berwujud, baik di bawah ya, yang sudah kita lakukan selama ini maupun di tingkat elit. Jadi kita berharap